juga di sini ada sosialita BMS. Kebetulan saya Apa itu ketuanya. BMS, Mbak Uli? BMS itu Beautiful Mom Squad, Oh, Mbak. Beautiful Ya. Mom Squad. Jadi Jadi- cantik-cantik ini pasti orangnya. Yang penting cantik hatinya. Cantik hatinya, ya. Itu sudah sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahun. BMS, saya ada sosialita lagi namanya WBS. Itu beda lagi. Beda Membernya lagi. beda lagi. Beda lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Santi Wilujeng di acara Siapa Dia Siapa. Untuk kali ini semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bugar, sehat, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya, Mbak Wuri. Pandemi COVID yang belum juga selesai sampai detik ini. Semoga cepat berlalu. Kita bisa leluasa mau kemana-mana ya Mbak ya, Amin. beraktivitas seperti Aktivitas sebelumnya, anak-anak bisa sekolah lagi, kembali normal lagi. Amin. Oke, untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena tamu yang siang ini hadir adalah dari Ibu Ketua Sosialita Kota Probolinggo. Pasti banyak yang sudah mengenal beliau karena selain beliau adalah ketua dari beberapa komunitas perempuan nih Mbak Uri ya di kota ini, beliau juga adalah salah satu penggerak line dance ya, termasuk ini juga ya, member juga ya, Mbak Uri ya. Next, sebenarnya ini kemarin saya cukup tertarik dengan salah satu postingan Mbak Wuri di sosial media, yaitu line dance yang kebetulan ini pesertanya itu kebanyakan adalah ibu-ibu yang sudah lanjut usia, nenek-nenek gitulah. Tapi mereka yang masih energik, masih terus bergerak, lincah gitu ya, seperti Mbak Wuri nih, seperti orang. Terima kasih. Tapi itu nanti akan kita bahas di ujung nanti. Untuk yang pertama kali kita sebelumnya harus perkenalan dulu dengan Mbak Wuri. Untuk menyingkat waktu, Mbak Wuri monggo dipersilahkan mengenalkan diri, profilnya Mbak Wuri itu dari mana, kesibukannya apa. Terus selama ini kan orang-orang banyak mengenal Mbak Wuri adalah Ketua Sosialita di Kota Probolinggo. Saya juga mengenalnya seperti itu, dan beberapa komunitas juga Mbak Wuri sebagai pelopor ya Mbak Wuri ya. Kayaknya aktif banget ini perempuan satu ini. Oke Mbak Wuri, monggo silakan. Iya, terima kasih banyak Mbak. Nama saya Wuri Hartanti. Saya punya usaha atau owner butik, Wuri Butik ya. Saya juga owner studio foto Mbak. Oh, jadi studio kalau foto. jadi saya mengemas studio foto ini backgroundnya kekinian. Jadi background kekinian, silahkan bisa ke studio saya. Saya juga di sini ada sosialita BMS. Kebetulan saya ketuanya. Apa itu BMS, Mbak Wuri? BMS itu Beautiful Mom Squad, Oh, Mbak. Beautiful Mom Squad. Jadi cantik-cantik ini pasti orangnya. Yang penting cantik hatinya. Cantik hatinya, ya. Itu sudah sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahun. BMS, saya ada sosialita lagi namanya WBS. Itu beda lagi. Membernya beda lagi. Beda lagi. WBS itu Wuri Butik Sosialita. Jadi gitu. Kalau ke WBS itu lebih cenderung ke fashion. Oh, fashion. Ya, fashion. Jadi kita para mama-mama, tapi kita kalau ada event besar, saya kan sering adakan event, jadi nanti mama-mama itu tampil. Oh, gitu. WBS bagian dari RAM Management. Kebetulan saya pengamat modelnya di RAM Management. Jadi saya bagian dari RAM Management. Seperti itu. Terus ada lagi grup saya Line Dance. Tapi di Line Dance ini saya member Mbak. Oh, member. Jadi bukan ketuanya bukan ya. Ketua. Ya, bukan instrukturnya juga. Nah, jadi aktivitas saya alhamdulillah sangat padat ya. Jadi karena saya pengennya Probolinggo itu semua mama-mama itu bisa aktif ya. Bisa kalau ada sedikit waktu itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Seperti itu. Bukan gibah ya Mbak? Bukan, ya, karena kita nanti selain dosa kita
rugi sendiri ya Mbak ya. Musuhnya banyak pasti. Iya, nanti tidak disayang banyak orang. Ya betul. Tapi apa Mbak Wuri yang dikenalnya ini Mam apa? Mamuri. Mamuri, MW ya. MW itu singkatan dari Mamuri. Iya. Ini kan kebetulan juga apa namanya di salah satu di beberapa komunitas ini juga kan yang paling aktif ini Mbak Wuri. Iya. Nah, gimana cara bagi waktunya itu untuk ngatur-ngatur itu ya Mbak ya? Ya memang grup-grupnya dibutuhkan apa ya ini ya, pemikiran sama jadwal yang harus saya atur sedemikian rupa. Jadi biar nggak manajer nih Mbak Wuri. Manajer saya, suami saya. Jadi kan saya buka butik itu Mbak di Jalan Gubernur Suryo situ. Oh sekarang pindah ya? Dulu di rumah? Dulu di rumah, terus sempat di Sumber Hidup sini, dekat Sumber Hidup. Gitu. Terus pernah di Gotong Royong juga, karena gitu. Saya sewa kontrak. Terus sekarang di Gubernur Suryo Asabri situ Mbak. Jadi saya buka butiknya itu siang, jam 11, tutupnya itu tergantung. Karena kalau ada yang foto studio sampai jam 11 malam saya belum tutup. Dan itu pun studio pengarah gayanya yang menata semuanya saya. Jadi saya kerja sama fotografer. Seperti itu. Alhamdulillah karena usaha saya sudah kisaran 23 tahun. Jadi saya betul-betul berjuang dari nol. Keren. Saya membuat alasnya dari nol. Makanya sampai sekarang saya amat sangat menghargai semua orang. Jadi saya tidak peduli, tidak memandang orang itu orang berada atau kelas bawah atau cantik atau orang sedang. Semua sama di mata saya. Karena saya berangkatnya dari nol. Saya dari door to door Mbak, tanpa modal. Jadi modalnya itu punyanya misal si A ya. Si A tak bawa dagangannya, saya door to door keliling naik sepeda ontel roda 2 waktu itu. Keren Mbak Wuri. Semua usaha. Itu dari tahun berapa Mbak Wuri mulai saya, usaha? 23 tahun dari sekarang ya. Anak saya tuh waktu itu yang pertama usianya masih 1 tahunan. Sekarang anak saya, putri saya ini sudah punya putra putri. Jadi Mbak saya punya cucu 2. Udah punya cucu tapi masih kayak begini loh. Punya cucu. Jadi dari 23 tahun yang lalu Mbak Wuri ini sudah mulai usaha, awalnya fashion di jualan baju ini ya? Jualan belum ada butik. Semua Mbak. Jadi mulai jadi jualan makanan, keripik pisang punya teman, lipstik punya teman, baju senam, baju-baju, asalkan halal saya jual. Nah, dari 23 tahun yang lalu memulai jualan door to door, mulai dari makanan ringan, lipstik, baju segala macam Mbak Wuri sudah mulai. Jadi apa namanya? Belum ada butik dari zaman itu ya Mbak ya? Door to door, dari pintu ke pintu, mungkin naik sepeda, masih utang-utang gitu paling ya Mbak. Iya, jadi ngebon kan. ngebon gitu. Nah itu perjalanannya tuh coba Mbak Wuri ceritakan. Kan pasti orang mengiranya Mbak Wuri itu sekarang taunya seperti ini ya, taunya seperti ini ya. Saya juga taunya seperti itu, belum tahu cerita zaman dulunya awalnya Mbak ya. Jadi kalau customer saya yang lama Mbak, itu kebanyakan sudah tahu semua, babat alasnya saya seperti apa, kerja kerasnya saya seperti apa. Saya mulai semuanya dari nol. Jadi waktu itu kebetulan saya ini ada ikut sanggar senam di Tampiarto dulu Mbak. Instrukturnya dari Malang. Jadi instrukturnya itu tiap minggu PP dari Malang. Nah, disitulah saya memulai jualan. Jadi waktu senam sudah dulu banget ini Mbak ya. Waktu senam saya bawa dagangan, misalnya punya si A punya lipstik. Mbak tak bawa, coba tak jualin. Nanti seumpama dari dia 5.000 tak jual 6.000. Untung 1.000 saya ambil. Terus kayak si B jual no kos kakiku di Senaman. Oke, taci restoran Malang ini saya masih ingat. Terus tak jualkan, terus bajunya taci ini tak jualkan. Jadi untungnya saya ambil Mbak. Waktu itu ada yang cash, ada yang kredit. Jadi kalau cash saya setornya langsung cash ke orang-orang yang percaya sama saya, yang saya jualkan itu. Kalau kredit tetap saya ada pembukuan. Terus terus jadi intinya barang yang saya jualkan dari banyak orang ya Mbak. Jadi intinya reseller lah.
reseller ya. Bos saya itu banyak. Jadi yang jualan cemilan ini, Mbak boleh tak bawa cemilannya Dek Senaman ya, gitu seperti itu Mbak. Jadi waktu senam pun sampai kadang dulu instrukturnya, ayo cepet Wuri, ditunggu kok masih jualan. Jadi semua baju senamnya bagus-bagus. Saya bingung sama jualannya Mbak. Terus saya juga pasang korden dulu. Jadi ada tetangga saya, dia itu home industry seperti itu ya, jahit sendiri korden. Saya keliling dari door to door menawarkan itu, jadi saya ukur sendiri. Setelah itu jadi saya pasang sendiri sama suami saya, naik sepeda ekol keliling. Perjuangannya luar biasa. Itu sudah. Gak ada yang nyangka Mbak Wuri bisa seperti itu loh. Iya, pasti. Alhamdulillah customer saya ratusan orang ya Mbak sekarang. Jadi customer lama itu sudah lebih dari saudara Mbak. Jadi luar biasa. Jadi mereka itu, ya mereka itu sudah menganggap saya seperti saudara. Masyarakat Probolinggo ini khususnya customer saya, terima kasih banyak. Saya tanpa Anda semua, saya tanpa Anda semua saya bukan siapa-siapa. Karena mereka sampai sekarang pun Mbak misal pergi keluar kota. Mbak Wuri di mana? Di ruko ya, ini aku ada oleh-oleh dikit ya, tunggu. Nggak usah repot-repot seperti itu ya. Kadang apa, Mbak apa nanti ini. Jadi alhamdulillah saking karena deketnya ya Mbak ya, saking deketnya. Sampai sekarang dengan adanya dunia medsos seperti Facebook, Instagram, itu alhamdulillah. Jadi bertambah banyak customer saya, customer baru saya bertambah banyak. Luar kota alhamdulillah saya sering kirim tiap hari, bahkan sampai Malaysia Mbak kemarin. Jadi Mbak Ferdiansa kenalnya di Facebook, saya kirim ke Malaysia. Belajarnya di Mbak Wuri? Iya, jadi dia sampai, Mbak saya di Malaysia ini sulit banget cari baju big size ukuran besar tapi yang keren, yang modis, yang up to date seperti punya Mbak Wuri. Saya suka. Jadi nanti kalau saya gajian titip transfer dulu, kalau ada barang kirim sekalian, cocok langsung kirim. Karena kalau enggak gitu Mbak Wuri cepat habis. Gitu. Sekali share habis. Iya. Karena memang sudah saya lama sering lihat banget di history Facebooknya Mbak Wuri. Iya. Baru upload berapa menit habis. Iya. Kadang kalau ya saya informasi juga, kalau di Messenger sama di DM jarang saya lihat Mbak. Jadi begitu saya jawab pasti sold out. Jadi harus langsung WA. Di WA saja gercep ya Mbak. Gercep. Gampang sadis kalau ya mak sekarang ya belanjanya. Sadis. Gampang kalau cuma mau dagangannya laris ya, usahanya itu lancar. Cuma gampang banget Mbak. Satu, kita harus menjual fashion atau baju, tas segala macam yang ter-up to date. Ya, yang lagi hit, yang ter-up to date. Kebetulan kan Mbak Wuri juga ini salah satu trendsetter juga untuk fashion di Probolinggo ya Mbak Wuri ya. Jadi kalau Mbak Wuri pakai apa pasti orang-orang itu pada aku pengen Mbak Wuri pasti seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah ya saya bisa jadi inspirasi untuk semua para mama atau para nenek atau para remaja semua. Karena dari butik semua saya kalangan. Ya, karena butik saya menyediakan pakaian remaja, dewasa sampai ibu-ibu. Jadi anaknya, putrinya beli, mamanya juga beli, kadang rebutan. Jadi seperti itu, saya cuma berusaha untuk terus menjual barang yang ter-up to date, model terbaru, kualitas harus nomor 1 dan harga termurah. Sudah itu aja kuncinya. Biasanya kan orang awam ini Mbak Wuri ya, kalau sudah masuk butik itu pasti yang dia mikirnya pasti mahal ini, takut aku mau masuk. Nah, padahal sebenarnya enggak juga ya Mbak Wuri ya. Banyak yang harganya sangat murah karena kisaran harga berapa Mbak Wuri? Tidak menyediakan yang mahal aja Mbak. Jadi saya mulai harga 50.000 sampai paling mahal sekitar kalau baju 400. Ya. Dan itu memang ya itu standar sih ya. Standar karena gitu. Kalau yang harga 300-400 itu kan import China Mbak. Import Cina. Sekarang banyak import gitu. Import Cina betul banyak. Jadi kalau misalkan pingin baju yang up to date, yang lagi hits ya sekarang dengan kualitas yang bagus, harga juga ramah di kantong dan ATM pastinya. Coba aja ke butiknya Mamuri di mana Jalan Asabri, Gubernur Suryo. Ruko nomor 1. Pasti udah kelihatan di situ di jalan, pinggir jalan ya Mbak ya? Pinggir jalan. Nah sekarang kembali lagi ke sosialita, komunitas sosialitanya Mbak Wuri tadi. Banyak orang yang beranggapan namanya sosialita. Pasti orang berpikir
ini orang-orang pasti yang high class. Iya. Apa Glamor. namanya? Glamor. Dilihat dari fashionnya, tasnya apa segala macam mentereng. Pamer ya, suka pamer. Seperti itu. Anggapannya orang kan seperti itu, Mbak Uri. Ya. Kita nggak bisa menutup Nggak kemungkinan bisa. orang berasumsi yang macam-macam. Ya, itu hak mereka. Nah, ternyata seperti Mbak Uri bilang tadi, kita sosialitanya nggak seperti itu. Tidak, alhamdulillah gimana? sosialitas saya tidak seperti itu. Jadi salah besar kalau ada pemikiran seperti itu terhadap sosialitas saya ya Mbak. Jadi sosialitas saya ini anggotanya betul-betul customer pilihan saya. Jadi the best customer saya. Oh, Mbak Uri yang milih berarti ya? Iya. Bukan Jadi, mereka yang mendaftarkan diri ya? enggak. Soalnya memang saya batasi. Kalau sudah 12 orang saya tidak mau lebih. Jadi itu untuk silaturahim, lebih kedekatan saya sama para mama-mama karena mereka sangat cantik luar dalam. Jadi nomor loyal satu juga pasti ya? Loyal, nomor satu orangnya loyal, low profile, terus cantik luar dalam, dan sosialitas saya bukan untuk hura-hura, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer atau dan lain sebagainya. Alhamdulillah sosialitas saya bisa menjadi inspirasi Mbak. Karena apa? Karena arisan kita itu nominalnya sangat sedikit loh Mbak. Kalau sosialita kan biasanya Sedikitnya arisan pasti berjuta-juta 1 juta paling gitu sedikit ya. Iya Mbak Uri? Enggak Mbak, Enggak. alhamdulillah. Jadi kita memang tidak untuk foya-foya ya, untuk silaturahim aja. Jadi arisan kita sangat nominalnya sangat amat sedikit. Sedikitnya Nominalnya cuma 100.000 satu bulan. 1 bulan 100.000. Iya. Tapi biasanya kalau lihat dari apa namanya tempat ngumpulnya kan pasti dress code. Dress code-nya pakai seragam semua kayak gitu. Alhamdulillah. Memang saya tekankan untuk arisan seminimal mungkin ya. Kalau 100.000 itu sudah wajar. Semua bisa arisan dengan nominal segitu ya Mbak. Jadi cuma untuk silaturahim aja. Karena BMS ini memang komitmen kita setiap bulan untuk pakai dress code Mbak. Harus sama ya? Harus sama pakai dress code setiap bulan. Karena kita butuhnya cuma selfie, setelah itu makan pulang. Cuma untuk cari kesenangan hati karena aktivitas kita semua wanita karir ya. Oh, semua anggota itu saya wanita karir semua. Ya. Apa namanya ASN gitu juga ada ya Mbak ya? Apa itu? ASN, PNS. Oh pengusaha iya. juga. Banyak. Saya Jadi lihat kayak juga ada anggota dewan guru, juga. perawat, anggota iya. dewan, terus ini di perusahaan itu. Jadi betul-betul wanita karir yang setiap Me time harinya lah ya. Me time-nya ngumpul-ngumpul. Nah, ada waktu disempatkan sebulan sekali kumpul, cuma untuk silaturahim, selfie, makan pulang. Jadi kita memanage waktu karena kita nggak ada waktu untuk apa ya, gibahin orang, ngurusin orang, nggak ada waktu sama sekali. Time is money ya Mbak Iya, Budi. time is money. Dan saya harus menyediakan dress code setiap bulan. Setiap bulan. Harus, mau nggak mau. Kadang saya, udah ya sekarang nggak usah dress code, nggak mau, harus dress code. Seperti itu. Karena apa ya Mbak, ternyata dimanapun BMS arisan, dimanapun kita berada, tempat yang kita pakai, baju yang kita pakai, terus gaya-gaya kita, itu selalu alhamdulillah selalu ditiru. Berarti inspirasi ya. Jadi seperti itu, mesti tanya, di mana itu Mbak Uri, di mana Mbak Uri, kok keren, di mana tempatnya. Lah, next mereka di situ, mereka makan di situ, selfie di situ. Kadang bajunya, kok bajunya gini bagus, ini bisa pesan seperti itu. Jadi alhamdulillah contoh-contoh foto kita, post kita juga banyak yang meniru. Berarti sukses Mbak Uri sebagai trendsetter di Probolinggo, tidak hanya fashion ya, ya. tidak hanya fashion tapi juga gaya, Terima kasih. bahkan apa namanya influencer ya Mbak Uri ya. Jadi semua apa yang dilakukan Mbak Uri itu selalu diikutin orang. Nah seperti yang kita bahas tadi, sosialita. Banyak orang yang beranggapan ya seperti itu. Ya. Ternyata dibuktikan sendiri dengan Mbak Uri tadi bilang Bahwa sosialitanya Mbak Uri itu tidak hanya bukan untuk hura-hura atau apa yang namanya ya kita, saingan ya Mbak kita ya. mencontohkan hal yang positif aja ya. Bahkan juga biasanya dulu pernah saya sering lihat itu Mbak Uri sering share di sosial media itu santunan. Nah ini Mbak, lupa aku. Santunan juga. Jadi selain BMS itu arisan 100 ribuan tadi setiap bulan, kita setiap bulan ada dana sosial untuk disisihkan yang kemudian pas bulan puasa Ramadan. kita pas
insya Allah bagi-bagi Nah, itu bisa sembako, ditiru. sembako. Itu bisa Jadi kita ditiru. bagi-bagi sembako pas bulan Ramadan karena itu bulan suci ya Mbak ya. Nah, di situ kita bagi-bagi sembako karena apa ya Mbak, apa namanya, kita harus bisa menyisihkan ya, karena banyak orang yang membutuhkan. betul. Dan itu saya sama anggota saya kepingin mencontohkan alangkah baiknya kita bersedekah dengan grup kita di bulan suci. Jadi kita tiap bulan ada dananya Mbak. Sudah dikumpulkan. Sudah setiap dikumpulkan. bulan, ya? Next kalau sudah bulan puasa, kalau ada kekurangan misal ya Mbak, terkumpul uang sekian jadi 89 dus. Oh, digenepin aja 100 dus. Ayo kita iuran lagi gitu. Alhamdulillah, jadi kegiatan kita positif, kita juga cari pahala, cari senang. Karena kalau pikiran kita senang, kita akan selalu sehat. Iya, betul. Jadi tidak hanya ketemu hai. Iya. Jadi ternyata kita juga ada kegiatan positif juga ya, yang untuk dana sosial tadi. Dana sosial Kadang tadi. kita berapa bulan sekali ke panti asuhan, kadang berapa bulan lagi kita ada masukan ini membutuhkan di sini, mungkin sosialitanya Mbak Wuri, monggo kalau saya bisa bantu. Oh bisa. Itu, Nah ya. itu bisa juga itu misalkan di pemirsa di rumah ya Mbak Wuri ya. Ya. Mungkin Kalau memang butuh kalau memang Mbak ya. butuh dan Betul. komunitasnya Mbak Wuri bisa bantu, membantu. insya Allah. Insya Allah. Nanti bisa hubungin di terakhir nanti ya kontak personnya WA Mbak Wuri ya. di WA, Nanti di terakhir acara nanti pasti ada ditayangin nomor WA-nya Mbak Wuri. Terus lanjut lagi ke ini Mbak Wuri. Apa namanya? PBS. PBS. Nah, ya itu. Wuri Butik Wuri Butik Sosialita. Nah. Jadi yang ini Wuri Butik Sosialita ini Mbak mengarahnya agak ke fashion ya. Oh, ke fashion. Agak ke fashion. Jadi kalau ada event-event besar jadi event besar saya, para mama-mama ini saya tampilkan. Jadi tujuannya untuk menguji mental rasa percaya diri aja. Di catwalk gitu. Di catwalk. Ya, Alhamdulillah. Kemarin sempat yang anniversary-nya Rams Manajemen di Paseban Sena, sosialitas saya WBS tampil. Aku datang itu Mbak. Oh ya, tampil dengan begitu luar biasa. Jadi mereka sangat pede. Bukan untuk apa. Jadi saya ingin memberi contoh. Ayo, meskipun kita seorang mama, kita bisa fashion juga. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih kepercayaan diri kita. Terus ini loh, meskipun kita hanya dasteran aja ya gitu. Ini loh, meskipun kita para mama tapi kita pakai coach juga keren. Kebetulan koleksi coachnya beli di saya, sepatu bootnya juga. Jadi apa ya, biar ini jadi semua yang sponsor dari butiknya Mbak Wuri itu ya. Iya. Tapi mereka beli sendiri. Oh iya. Oh beli ya? Iya. Bukan pinjem ya? Beli. Mereka beli karena mereka pingin seneng ya, pingin ini kan mesti harus ada modal. Semua beli, tidak ada yang pinjam. Seperti itu. Jadi WBS itu Wuri Butik Sosialita. Jadi kalau ada event baru kita latihan. Kalau enggak paling kumpul-kumpul aja sebulan sekali, cuma makan aja, selfie, pulang, enggak ada arisan, Mbak. Oh, yang arisan yang tadi aja ya. ada arisan. Terus yang ke model ini Mbak Wuri. Mbak Wuri juga sebagai apa namanya? Pengamat modelnya, bukan yang apa itu ya? Ngajarin tuh apa namanya? Instruktur ya. Ownernya ada Kak Ridwan ya. Oh, Mas Wawan itu. Ya, Mas Wawan, jadi sudah seperti adik saya sendiri. Oh, gitu. Karena Mas Wawan itu begitu sabar, tulus. Jadi kita kerjasamanya itu enak. Jadi kita bisa bekerja dengan sejujur-jujurnya ya Mbak ya, dengan terbuka. Jadi saya sama Rams Model ini sudah jadi satu bagian. Karena saya pengamat modelnya. Kemarin sempat ke Kalar Model Malang juga. Iya, kayaknya setiap latihan ke Malang ya, Mbak? Iya, progresnya Rams Manajemen memang luar biasa, Mbak. Setelah saya jadi pengamat model di sana, alhamdulillah event bisa sukses. Kemarin di Paseban Sena banyak juga murid baru. Jadi meskipun kemarin corona sepi ya, alhamdulillah di Rams Manajemen ini banyak sekali muridnya. Jadi kerjasama, nanti kalau para modelnya Rams mau foto bisa foto di studio saya, seperti itu. Dan para modelnya Rams sudah banyak yang jadi artis juga di Jakarta ya Mbak. Banyak yang sukses. Keren Mas Wawan ini. Keren Mas Wawan. Lain kali Mas Wawan udah pernah diundang belum ya? Belum. Rams belum ya. Sudah, belum. Lain kali ke depan nanti kita jadwalkan ngundang
Mas Ridwan dari Rams Management. Siap-siap ya Kak Rams. Kak Ridwan, siap-siap. Nah, untuk apa namanya? Sekarang sudah kita bahas dari komunitas berapa komunitas tadi berarti, Mbak Budi? Komunitas saya ada BMS, ada WBS. Kalau grup ada grup Lenden. Nah, ini yang nggak kalah menarik lagi adalah line dance. Nah, grup line dance. Sebenarnya kalau misalkan waktu memungkinkan, tempat memungkinkan kita line dance ya Mbak Wuri. Nah ini, tapi nanti kita akan tampilkan videonya Mbak Wuri. Nanti di video ini bagaimana sih, apa sih line dance itu, seperti apa. Sebenarnya gerakannya cukup simpel ya Mbak Wuri. Cuman kalau dilakukan juga cukup ribet itu karena yang main kaki ya. Iya ribet Mbak. Kalau dilihat sekilas simpel ya, tapi karena kan kategorinya banyak itu Mbak. Terus kita juga harus kompak, gerakan kakinya juga harus tepat, tap-tapnya sesuai, harus musik sama hitungan. Beda sama aerobik sama zumba ya. Saya dulu babat alasnya itu selain door to door jualan apa aja Mbak ya, sampai puluhan tahun. Saya juga instruktur senam. Oh Mbak Budi juga instruktur senam? Dulu masih aerobik tuh masih sepi ya, enggak ramai seperti sekarang. Saya sehari itu sampai 5 kali pertemuan senam. Kadang dulu di rumahnya Mbak Lina, kebetulan dulu kepala PT PAI ya, Pak Imam ya. Saya di situ 3 jam. Jadi mulai jam 3 sampai jam 4 itu orang-orang PAI waktu itu. Jam 4 sampai jam 5 tetangganya Mbak Lina situ. Jam 5 sampai jam 6 apa ya, dari kalangan mana lupa Mbak. Pantas lama sekali. Energik ya, ternyata dulu instruktur. Iya, instruktur. Saya berhenti instruktur itu karena saya ngedrop Mbak. Jadi kan saya sulit makan ya. Saya ngajar senam nonstop, ngedrop, masuk rumah sakit, udah tuh. Berhenti. Kisaran paling tidak sampai 2 tahun waktu itu. Saya semua Mbak, saya jadi penyanyi di apa namanya, kawinan-kawinan seperti itu, sampai dulu kan musim karaoke ya, sampai karaoke, sampai di kawinan, sampai orkesan saya lama 3 tahunan itu nyanyi kemana-mana sama suami, sampai pokoknya semua saya lakukan asalkan halal, seperti itu. Ada sejarahnya Mbak Wuri. Ada sejarahnya. Jadi kita ke depan meskipun sudah sekarang Mbak Wuri kan sudah bisa dikategorikan adalah seorang yang pengusaha yang sukses. Ya, begitu lihat historinya, masa lalunya seperti itu, hanya kita lebih menghargai ya Mbak. Ya, jadi kalau banyak ya Mbak, kadang ini customer baru yang tahu dari medsos saya, masuk butik, masuk ruko, mau lihat-lihat, monggo silakan Bang. Mami Wuri ya, saya dipilihkan baju dong yang cocok ya. Kayaknya ini jangan ya Mbak, kayak lebih bagus ini sampai seperti itu. Mbak Wuri boleh foto bareng lo? Boleh. Aku dari dulu takut masuk sini, kenapa sungkan di sini yang beli orangnya seperti ini. Jadi selain belanja, orang customer yang datang bisa jadi ini ya, apa namanya, konsultasi fashion ya Mbak ya? Konsultasi fashion. Sering Mbak, kalau pelanggan saya yang lama atau yang baru, Assalamualaikum Mami, bisa mengganggu Mami, tolong pilihkan dong, besok saya ada arisan keluarga di sini, temanya ini, bagus mana ini sama ini hijabnya, oh ini saja sayang, ini hijabnya. Saya sering Mbak gitu. Jadi apapun yang saya bisa bantu untuk semuanya, saya akan lakukan, saya akan bantu. Bahkan saya ada pelanggan baru punya hajatan, Mami Wuri mau tak datang, tak tunggu loh ya, suatu kehormatan gini. Enggak, saya orang biasa, saya sama saja. Saya juga berangkat dari nol sampai sekarang, saya juga biasa aja, enggak seperti yang orang kan ngiranya Mbak Wuri high class. Iya, padahal saya biasa aja. Kadang yang enggak habis pikir itu ya, setelah saya foto habis acara atau saya habis liburan, mesti banyak banget yang Mam baju bekasnya tak beli berapapun, Mam tasnya tak beli, jangan di butik banyak enggak yang mau dipakai Mami. Seperti itu. Jadi sampai ya apa ya, banyak orang yang sayang sama saya, alhamdulillah. Mungkin karena saya juga sangat menghargai orang Mbak ya, saya tulus pada semua orang. Jadi apapun yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Ya selagi bisa ya Mbak ya. Terus sekarang balik lagi ke line dance tadi Mbak Wuri. Itu membernya saya lihat kan sudah ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Ya banyak yang sudah nenek. Nah itu bisa sampai selincah itu gimana latihannya? Ada memang tempat latihannya ada Mbak Budi? Ada, kita latihannya kebetulan Beautiful Mom ya. Itu di Insinyur Haji Juanda situ, di rumahnya Mbak Leli situ. Nah itu 1 minggu sekali Mbak.
Tapi kalau saya memang waktu saya seperti itu ya. Jadi Zumba pun saya kalau sempat sebulan sekali ya Zumba. Saya ikut di Ravanda sekarang. Kalau 2 bulan sekali ya enggak apa-apa Zumba. Jadi enggak bisa rutin. Di Lenden pun saya gini bilang, saya enggak bisa rutin seperti mama-mama yang lain. Karena waktu saya kadang kan 1 minggu 1 kali setiap jam 7. Malam? Oh pagi? Malam. Oh malam. Jam 7 malam. Jadi kalau saya bisa tinggal ruko saya tinggal. Kalau tidak bisa, pas kebetulan studio saya rame, saya mengarahkan gaya di studio, butik saya rame, furniture saya datang. Karena di butik saya juga ada furniture Mbak ya, furniture kekinian. Semua dijual. Katanya orang-orang ini butik bingung. Apa usaha dorang. Malu gada ini ya. Usaha apa dorang. Lu mau gua ada ya Mbak? Ada. Dodol sembarang Dodol katanya sembarang, udah dorang. Iya seperti itu. Jadi memang ada latihan rutinnya seminggu sekali. Kalau saya memang jarang latihan, tapi alhamdulillah saya sudah punya basic ya. Jadi nggak terlalu sulit. Tapi banyak ya Mbak membernya Line Dance dia? Kisaran 25 orang gitu Mbak. Ngumpulin orang-orang ibu-ibu itu ya apa iya. Mbak Budi? Kalau Line Dance-nya BM ini udah lama Mbak. Oh sudah lama. Saya baru. Oh, justru saya baru diajak mulai dulu kan enggak pernah sempat. Jadi sekarang saya sempat-sempatkan. Jadi memang saya baru. Nah, karena itu hobi mungkin Mbak ya. Jadi hobi. Meskipun usianya mereka itu dibilang sudah lanjut ya. Bahkan ada yang 64. Itu 64. Ada yang 64. Itu masih bisa. Iya. Kan kayak dansa gitu ya Mbak ya? Kayak dansa kayak gitu. Dansa gitu. Kayak keren. dansa. Keren. Itu line dance sendiri kan olahraga dengan sentuhan koreografi seni tari. Oh, gitu. Jadi olahraga dengan sentuhan koreografi seni tari ya Mbak ya, seperti itu. Dan gerakan dansanya juga enggak jenuh. Masalahnya banyak kategori. Jadi ada salsa, ada caca, ada jive, ada waltz, seperti itu. Pokoknya banyak dan lain-lain. Memang kalau dilihat itu kayaknya enak banget gitu sambil goyang gitu. Iya, pertama saya pernah nyoba itu waktu di Sanggar Senam. Susah juga Mbak Wuri. Harus apa? Kakinya. Kaki sama tangan ini harus ini gerak semua dan itu susah. Itu bisa menghadap 4 arah, 4 bilik. Jadi depan, kanan, belakang, kiri. Seperti itu. Jadi itu memang line dance itu ada manfaatnya untuk ini Mbak Wuri. Iya kan itu olahraga. Kategori olahraga Mbak. Cuma sudah dikemas koreografi dengan sentuhan tari ya, dance gitu. Seperti itu. Itu dulu adanya line dance kalau tidak salah di apa namanya? Probolinggo sini sudah banyak loh Mbak. Iya, di Sanggar Senam sudah ada. Iya, sudah ada. Sudah ada di Probolinggo. Cuma karena mungkin kita kemarin lebih dilihat karena kita pakai dress code ya. Dress code terus di acara kalau enggak salah di acara nikahan. Gerakannya sudah kompak ya. Iya, di acara nikahan juga sering tampil kayaknya line dance ya. Saya 2 kali tampil di acara pernikahan itu waktu di Jebing sana sama di Paseban. Iya, saya pernah lihat itu. Kemarin di situ. Jadi memang sekarang kan lagi musim Mbak acara wedding ada line dance. Kadang mempelainya juga ikut line dance seperti itu. Jadi biar masyarakat Probolinggo enggak bosen ya. Iya, biasanya kan orang kondangan enggak jenuh ya. Nah, bisa lama penyanyi makan, aja biasanya pulang, ya. Gitu. Ini ada perform line dance seperti itu. Jadi apa namanya? Untuk masyarakat Probolinggo yang sudah usia lanjut atau sudah nenek-nenek kepingin tetap sehat dan ikut senam yang gerakannya enggak terlalu hard ya, enggak terlalu keras, low impact seperti itu atau slow, bisa ikut tapi line dance. Tetap kita bisa sehat, bisa ikut line dance. Jadi dengan banyaknya kegiatan Mbak Wuri ini kalau saya lihat tadi kan berapa banyak komunitas yang harus diurus, belum lagi ngurus butik, ngurus studio, kayaknya salon juga ada Mbak Wuri. Iya, salon punya putri saya. Oh, salon juga ada, foto studio, belum lagi komunitas-komunitas yang lain. Cara bagi waktunya ini apa? Antara kan otomatis keluarga juga harus diperhatikan ini Mbak Wuri. Seperti itu. Nomor 1 kalau keluarga nomor 1 Alhamdulillah. Gimana itu baginya Mbak Wuri? Iya, pinter-pinter saya kadang kan jadwalnya bentrok ya Mbak seperti itu. Jadi arisan BMS pas tanggal ini kadang saya kan banyak endos-endos juga Mbak. Jadi
Mam, nanti ada photoshoot untuk endorse ini, jadwalnya bentrok, jadi salah satu harus ini ngalah ya, ngalah seperti itu. Jadi memang gak gampang ngatur waktu saya. Nanti kalau minggu ini kalau minggu ini ada kegiatan, minggu ini ada kegiatan sama sosialita, minggu ini sama para model. Minggu ini juga harus ada untuk keluarga. Jadi satu bulan itu penting. Harus bisa saya bagi sedemikian rupa, Mbak. Jadi penting. Ya kadang apa ya, Mbak? Di sini kan Probolinggo rame sama kuliner ya. Kadang orang baru WA ke saya, Assalamualaikum, Mami Wuri. Iya, Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Mam, biasanya kalau minta tolong endorse Mami gimana caranya, budgetnya seperti itu gimana apa? Kalau mau endorse ada tarifnya atau gimana? Saya itu tergantung produk ya. Jadi kalau produknya memang itu produknya itu bisa menjual dan ada keuntungan, kalau saya budget pantas saya kenakan budget. Tapi kalau seperti kemarin saya kasihan ya. Jadi minta tolong di endorse Mbak Uri di medsos, bagaimana caranya? Oh, masuk IG saya ya Mbak, ya. Masuk Facebook saya, iya Mami Uri. Saya boleh tahu produknya apa dulu? Itu apa? Buah jambu ya Mbak, jambu air ya, jambu air. Oh, jambu air ya. Waduh Mbak, ndak usah budget, sini tak bantu, sini tak endosi jambu airnya, tak bantu. Loh iya ta Mami Wuri, serius? Iya sayang, ndak apa-apa, ngira aku tulus, soalnya dulu Mami Wuri dari nol. Mami Wuri juga sering dibantu banyak orang, semua membantu. Jadi saya yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin, tulus, insya Allah ini jambu airnya laris ya, seperti itu. Amin. Akhirnya nanti saya endorse Mbak. NTV ini mudah-mudahan terbantu juga nanti nambah subscribe dan viewernya. Jangan lupa ya subscribe-nya. Itu setelah saya endorse jambu airnya itu Mbak, saya endorse. Laris pasti. Langsung gini, ya Allah, aku ndak bisa ngomong apa-apa, maaf, terharu banget sampai kehabisan terus setiap hari banyak WA ini seperti itu. Karena kan memang di mana membelinya ini ada kontak personnya. Jadi terharu ya, itu si penjual. Alhamdulillah. Terus untuk ini terakhir ya, di ujung penutup ini Mbak Uri, kan pastinya Mbak Uri membentuk komunitas ini pasti ada tujuannya, untuk apa. Terus sedikit pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang kali ini lagi nonton kita, apa pesan-pesannya Mbak Uri, dari Mbak Uri? Ya, buat para mama semuanya atau para ibu-ibu, para wanita di Probolinggo, terus semangat. Kita apa yang bisa kita kerjakan, jangan lupa diselingi doa juga, dan berbagilah semua ilmu yang kita punyai, semua pengalaman yang kita punyai, karena dengan indahnya berbagi, insya Allah Tuhan akan memberikan pahala dan rezeki kita yang semakin lancar. Karena saya ingin masyarakat Probolinggo ini banyak kegiatan ya Mbak, jadi aktif, jadi ndak tahu gitu loh, oh ini sekarang baju yang lagi tren seperti ini, oh tempat wisata yang bagus di sini, oh kita harus ada event-event seperti ini supaya Probolinggo ini maju, rame. Karena kalau banyak kegiatan positif itu juga bisa menghidupkan kota kita Probolinggo sendiri, seperti itu. Oke, cukup banyak makna yang dari apa yang kita obrolin hari ini Mbak Uri ya. Alhamdulillah banyak manfaat atau kesan-kesan positif yang bisa kita ambil, mulai dari perjalanan hidup Mbak Uri yang dulu benar-benar dimulai dari nol sampai sekarang jadi pengusaha yang sukses. Ya, masuk kategori sukses di Mbak Uri. Iya, dulu karena saya pulaannya tuh naik sepeda motor loh Mbak. Naik sepeda motor. Itu naik sepeda motor. Kalau sekarang udah paling enggak mau Mbak Uri, panas. Panas. Oh ya, saya lupa Mbak mau menyampaikan pesan kepada
Ibu Nani Kastip yang selalu support saya, selalu mendukung saya. Terima kasih banyak. Mungkin untuk itu ibu-ibu komunitasnya juga Mbak ya, Uri. Untuk BMS, I love you BMS, WBS, I love you, grup BM Lenden, I love you, semua Rams Manajemen dan semua para customer saya, para wanita, para perempuan di Probolinggo. I love you kalian semuanya. Dapat salam dari Mbak Uri. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Uri, salah satu ketua sosialita di Kota Probolinggo, juga penggerak fashion pengamat fashion, dan banyak kegiatan Mbak Uri yang lain yang positif yang mungkin kita semua masih belum tahu. Cukup sekian obrolan kita Mbak Uri, terima kasih atas kedatangannya, siang-siang panas sudah sempetin datang ke NTV. Semoga usahanya makin lancar, customernya makin banyak, komunitasnya tetap kompak, tetap solid. Terus jangan lupa Mbak Uri, nanti teman-temannya subscribe NTV. Minta tolong di subscribe semuanya. Sukses selalu untuk NTV kita ya Mbak. Semoga semakin maju, semakin berkembang, progresnya semakin cepat terlihat. Mungkin sukses. Ke depan kita perlu ada event yang menggandeng Mbak Uri, kerja sama ya. Penting, nanti kita itu bisa obrolin nanti di belakang. Sip. Oke Mbak Uri, mungkin bagi pemirsa di rumah khususnya ibu-ibu, mulai dari remaja, ibu-ibu mungkin yang mau belanja baju yang up to date ya, yang saat ini lagi ngetren, kualitasnya juga oke, harga rahma di kantong dan di ATM, mungkin bisa ke sini. Instagramnya apa Mbak Uri? Wuri Hartanti. Wuri Hartanti, atau di nomor WA di sini ya kalau mau belanja, atau ke sosial medianya juga bisa, nanti muncul di sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kedatangannya Mbak Uri, sukses selalu. Dan jangan lupa bagi yang menonton NTV, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Kita jumpa lagi di program Siapa Dia Dia Siapa bersama saya Santi Wilujeng berikutnya dengan bintang tamu yang pasti lebih keren lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV